Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul pentingnya tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah tentang pentingnya tauhid. Sedangkan 10 tahun di Madinah tentang pentingnya akhlak. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat satu-satunya meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah daun jatuh dari pohonnya kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hujan turun dari langit kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah panas terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hidup dan mati kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua di muka bumi ini bergerak atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ingin rezeki, Allahus Samad, meminta hanya kepada Allah. Ketika kita ingin suasana nyaman, suasana damai, ketika ingin alam semesta ini tenang, Allahus Samad, Allah tempat satu-satunya meminta. Ketika kita ingin panas, maka berdoa langsung kepada Allah. Allahus Samad. Ketika kita ingin minta hujan, maka hanya kepada Allah. Allahus Samad. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kampung kita ingin selamat, maka Allahus Samad, Allah tempat satu-satunya meminta. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-A'raf 96, walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekira penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka akan kami siksa mereka sesuai apa telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, ketika ingin sebuah kampung itu berkah, selamat, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sekali-kali kita menduakan Allah, menyekutukan Allah. Karena luar biasa, kezaliman yang besar adalah ketika kita menyekutukan Allah, menduakan Allah, meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, dan Allah pasti mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka dia melakukan kezaliman yang sangat besar. Faqad iftara itsman 'azima. Bahkan surah An-Nisa 116 disebutkan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, dan Allah pasti mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka dia sesat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesat sangat jauh. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menduakan Allah. Allah yang maha hebat, Allah yang maha berilmu, Allah yang maha kaya, Allah maha segala-galanya. Ketika kita ingin minta sesuatu hanya kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah, lakukan ibadah-ibadah yang buat Allah senang, akan menurunkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi. Bahkan orang yang selalu melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah, maka segala amal-amal ibadahnya terputus, terhapus, hilang begitu saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Az-Zumar 6566. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika kau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, maka terhapuslah seluruh amal-amalmu, hilanglah amal-amalmu. Balillaha fa'bud akum minasyakirin, maka hendaklah Allah yang kau sembah. Hati-hati kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sekecil apapun melakukan kesyirikan kepada Allah, la yahbatanna amaluka, maka terhapus semua amal-amal kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, salatku hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.